Oke, kali ini gue bakal ngejelasin gimana serunya belajar sejarah gitu ya dari game namanya Civilization 6 gitu. Di sini kita bener-bener dikasih simulasi sejarah gitu loh. Mulai dari 4000 sebelum Masehi, bener-bener dari nol banget. Jadi kalau kita mau merasakan memimpin suatu negara itu bagaimana gitu loh, memimpin suatu peradaban itu bagaimana dari kecil ya kan, dari kecil sampai gede nih ya kan, dari peradaban yang kecil mimpin dari benar-benar 4000 sebelum Masehi sampai menuju sampai menuju era modern gitu. Jadi ini game yang sebetulnya panjang banget gitu loh ya kan. Mungkin butuh semalaman gitu kalau misalkan mau menuju masa depan ya kan. Jadi gamenya mekaniknya turn based gitu. Maksudnya giliran kayak gitu kan. Jadi di sini bisa dilihat lah gitu ya. Kemudian ini gue mau ngejelasin sedikit gitu kan sisi sejarahnya, sisi mungkin ilmu-ilmunya dikit lah gitu, mekaniknya nanti dulu. Jadi itu yang pertama, yang kedua adalah ini lokasi ya, lokasi ini atau geografi ya kan. Ini menentukan segalanya. Kenapa gue bisa bilang begini? Kalau lu tahu ya, Mesopotamia itu dia dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Euphrat itu kan, Euphrat dan Sungai Tigris gitu. Dan ini jadi sumber utama kehidupan mereka. Akhirnya di sini ada kehidupan, ya kan? Ada kehidupan. Makanya gua bisa bilang di game ini termasuk ya, kalau ada sungai otomatis nih di sini-sininya nih ya kan, di sini-sininya cocok untuk ditanami tanaman-tanaman seperti yang lo lihat di sini gitu loh. Nah ya kan, ini sungai ya kan, dan di game ini ada banjir juga gitu loh. Kalau misalkan musim hujan nih ya kan, ada musim-musimnya juga bisa banjir. Dan ini sangat relevan sekali gitu gue bilang ya. Dan di sini lu bisa lihat di sini ada 4 biji, apa tuh, 4 biji jagung gitu loh. Artinya lokasi sini sangat subur gitu. Dan ya di sini ada gunung ya kan, ada gunung yang sama sebetulnya. Kalau misalkan dekat dengan sungai, dekat dengan gunung ya kan, misalkan ini adalah kota nih, ini menentukan banget lokasinya gitu loh, yang artinya semakin dekat dengan gunung bagus gitu ya kan. Ada erupsi juga gitu, ngebawa hancur sih, nanti ini hancur gitu, tapi dia akan ngebawa sisa-sisa abu vulkanik itu ke tanah kita jadi subur gitu. Jadi ini apa ya, lokasi segalanya sih sebetulnya. Jadi lokasi atau geografi nih di mana tempat kita tinggal gitu, maksudnya kota berdiri gitu. Kalau misalkan kita mau buat kota yang dekat dengan sungai ya kan, itu kemungkinan pertanian bagus banget gitu loh. Pertanian nih bagus banget. Jadi dan ini relevan dipakai di real life gitu loh. Kalau misalkan berdekatan nih dengan sungai-sungai, kehidupan ada ya kan, yang mana nanti bertani itu makin mudah gitu loh ya kan. Jadi yang awalnya kita hidup pindah-pindah gitu kan, nomaden ya kan, jadinya akhirnya kita ketika kenal pertanian gitu, kita mulai hidup menetap ya kan, menetap. Dan nanti kita kenal tuh namanya hidup bersosial ya kan, hidup sosial ya kan. Nanti dari sini muncullah ada yang ngatur, berorganisasi lah, ini itu, muncul budaya dan sebagainya gitu. Jadi awalnya adalah ya, gue selalu bilang sih, pertanian itu adalah cara hidup paling awal gitu loh ya kan. Kemudian di Civilization 6 juga ini lo bisa milih gitu loh, tergantung pemimpin lo ya kan, punya kemampuan di mana. Kalau misalkan ya pemimpin lo unggul di sains ya, sains kayak Korea gitu loh, dia unggul di sains, atau Jepang dia menang banget di militer ya kan, militernya dia jago gitu loh. Atau enggak kayak Prancis, dia menang banget di budaya gitu. Atau enggak
kayak Indonesia ya, Indonesia itu dia jago untuk menyebarkan agama gitu. Jadi di sini juga ada namanya perang sains gitu. Nanti di sini ada ujungnya ya, ujungnya ini nanti ngirim orang ke bulan gitu. Atau enggak perang nih, misalkan militer ya. Militer ini ngirim nuklir gitu. Jadi banyak banget sih ini cabang-cabangnya gitu loh. Victory-nya banyak banget gitu. Dan di sini bisa perang agama juga, perang pengaruh gitu. Ada agama macem-macem nih ya kan. Di sini bisa milih gitu loh, dan kita mau menangkan di segi mananya, apakah sainsnya, apakah militer gitu loh, apakah budaya, apakah agama. Jadi victory di sini macem-macem sih. Bahkan di sini nanti kita bisa berdiplomasi gitu. Jadi bisa ada namanya aliansi ya kan. Kalau kita unggul di agama dan budaya sementara kita lemah di militer nih, ya udah cari peradaban yang kuat di militernya. Minta apa? Perlindungan di sini. Kayak gitu. Kalau misalkan kita kuat di sains, biasanya kalau kuat di sains kuat juga di militer gitu. Tapi kalau misalkan kuat di budaya, itu biasanya sangat berdekatan dengan kuatnya agama juga. Gitu. Jadi kita secara kesosialan gitu ya kan, secara sosial ini kita kuat banget gitu. Jadi warga kita banyak, kemudian agama kita menyebar sangat cepat gitu. Jadi ini keren parah gamenya ya. Jadi setiap keputusan ngaruh banget gitu. Setiap keputusan yang lo buat ini akan berdampak ke masa-masa setelahnya gitu loh. Kalau misalkan lu ya sebetulnya dari kotak ini ya kan, ini kan kotak nih, dia milih dibangun pertanian gitu. Kalau misalkan dibangunnya yang lain, ini beda lagi ceritanya. Jadi setiap keputusan yang lo ambil ya kan, itu akan berdampak ke realnya seperti apa ke depannya kayak gitu. Kemudian ini kan banyak ya istilahnya pemimpin 1, 2, nih 3, 4 gitu loh. 5, 6, 7. Jadi kita bisa milih mapnya juga sih sebetulnya. Kalau bener-bener real gitu loh, luas banget, itu bisa mungkin tamatnya lama banget gitu. Lama banget mungkin bisa berhari-hari ya kan. Dan ini adalah ada meme ya. Ada meme yang ini kita harus ngerti mekaniknya dulu supaya kita ketawa gitu. Jadi di sini tuh bisa ngedeploy ngedeploy pasukan gitu. Misalkan kota lu di sini. Jadi kita bisa aja gitu ngedeploy warrior di sini. Kalau misalkan zaman batu ya, masih zaman batu nih, masih zaman awal-awal ngedeploy warrior di sini. Supaya apa? Supaya kagak ada yang mau lewat di sini nih. Kagak ada yang mau lewat untuk ngancem. Jadi segala ancaman itu bisa datang dari manapun, dari barbarian termasuk ya. Jadi ya dia cuman lewat katanya mah ya. Tentaranya ini sebetulnya mau mengambil alih kota ini gitu. Dan ini adalah meme yang terkenal banget di real life ya. Gandhi itu adalah orang yang mengincar kedamaian gitu. Tapi dia ini di Civilization 6 itu kedamaian ya. Damai itu artinya kita bisa ngirim nuklir gitu. Jadi jangan ada macam-macam lah sama Gandhi kalau di real life, apalagi kalau tingkat kesulitannya itu di atas lebih tinggi gitu loh ya kan. Jadi di sini juga kita bisa ngatur tingkat kesulitan ya kan. Poin gua adalah ini kita benar-benar diajari untuk sejarah itu diciptakan oleh berbagai macam bangsa, suku, pemimpin gitu, sehingga kita bisa ada sampai saat ini gitu. Jadi insight-nya adalah kita mesti paham bahwa arah sejarah itu tidak begini nih, tidak lurus, tapi ada aja cabang-cabangnya gitu loh. Kayak kita tiba-tiba sampai sini ya. Jadi titik ini nggak dibuat oleh garis lurus gitu ya. Kalau memahami suatu titik ini kagak dibuat dengan garis lurus, mungkin ada apa sebelumnya. Jadi memahami sejarah itu seperti itu. Setiap keputusan, setiap keputusan, setiap
arah yang dibuat gitu akan menentukan masa depan seperti apa. Jadi gue sangat menyarankan untuk teman-teman semua, teman-teman gue gitu ya, teman-teman gue cobain dah main game Civilization 6 gitu. Ya gue mah kagak ngajak bajakan gitu. Kalau misalkan bisa beli ya silakan. Kalau kagak ya udah gitu loh, gimana lagi ya kan, gratisan gitu. Dah jadi ini sangat rekomendasi ya, gue rekomendasikan untuk belajar mengenal sejarah simulasinya seperti apa begitu deh.